Bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. 19 abad telah berlalu, iman Kristen bangsa-bangsa telah dicabut dari akar Ibraninya. Ini saatnya akar Ibrani iman Kristen dipulihkan sebelum kedatangan Mesias yang kedua kembali seperti pada jemaat Mesianik mula-mula. Mari menggali akar Ibrani iman kita bersama Gembala Insinyur Benyamin Obadiah, pendiri dan ketua Kehilat Mesianik Indonesia. Hadirilah ibadah Sabat Ibrani bersama Sores Mesianik Fellowship setiap Sabtu jam 10 sampai 13 di Plaza Pasifik Blok A 1357, lantai 4, Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tepat di samping Mall of Indonesia. Ikuti juga ibadah penutupan Sabat di Plaza Pasifik dan GKMI Bintaro jam 5 sampai jam 7 malam. Ibadah Minggu Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Bintaro jam 8 hingga jam 10 pagi di Bumi Bintaro Permai, Blok D 7 sampai 8, Jakarta Selatan. Untuk informasi hubungi 021 7364258 atau 0871 9133 555 atau 0813 813 63555. Ya, Shalom heart listener yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran Akar Ibrani setiap Rabu mulai dari jam 8 sampai jam 9 bersama Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah, pendiri dan juga gembala dari Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, dan saya Ira Natali yang akan menemani Anda menggali akar Ibrani iman Kristen kita. Siaran ini dapat didengar melalui gelombang 100.6 FM atau melalui internet live streaming www.heartline.co.id di seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Dan sementara Anda mendengar siaran ini, Anda dapat mengirimkan komentar atau pertanyaan Anda ke nomor telepon 0857 191 33 555, 0857 191 33 555. Tulis AI, kota, nama, dan pertanyaan Anda. Dan sebelum kita membahas topik yang pastinya akan memberkati saudara sekalian, kita akan sapa dulu Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah. Shalom Pak Ben. Ya, shalom Ibu Ira, shalom heart listener dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan mengangkat topik apa nih Pak Ben? Ya, hari ini kita akan bahas satu topik yang bahasa Inggrisnya rapture atau bahasa Indonesianya pengangkatan, ya, pengangkatan orang percaya. Oh ya, dan ini memang sekarang ini banyak isu ya Pak Ben, karena ini kita sedang menyongsong gerhana bulan darah yang keempat ya, yang akan terjadi pada tanggal 27 September yang akan datang. Dan banyak orang yang mengaitkan gerhana bulan darah yang keempat ini dengan rapture atau juga dengan kedatangan Yesua yang kedua. Padahal rapture dengan kedatangan Yesua yang kedua itu dua hal yang berbeda ya Pak Ben. Ya, ini sebetulnya tergantung bagaimana teologi yang dipakai, tafsir teologi yang dipakai. Tapi memang tahun ini ya, jadi ada tahun, memang tanggalnya kalau bulan September ini ada tanggal-tanggal yang penting ya. Kita bisa melihat tanggal 13 itu akhir dari bulan Elul, itu tahun Shemitah, berakhir tanggal 13, Elul 29 itu tanggal 13, dan situ ada bulan darah ya. Yeah. Jadi bukan hanya gerhana bulan darah, tapi ada akhir dari tahun Shemitah. Dan akhir tahun Shemitah kemudian esokan harinya itu sudah masuk yang disebut dengan tahun Yobel ya. Kemudian tanggal itu adalah tanggal 1 Tisri, tapi kemudian tanggal 10 Tisrinya tanggal 23 itu adalah Yom Kippur, itu udah di daerah Yobel ya, tahun Yobel. Yeah. Kemudian tanggal 27 malam itu 27 malam itu Sukot ya, malam Sukot, dan esokannya bulan darah. Maaf, tadi tanggal 13 bukan gerhana bulan darah, tapi gerhana matahari ya, gerhana matahari. Jadi ini tanda-tanda alam yang luar biasa.
dan hari-hari yang berdekatan begini, dan itu lalu kemudian ada penafsiran-penafsiran yang berkembang di lingkungan kaum Kristen, ya, kaum Kristen, orang-orang Kristen, orang percaya, dan lalu penafsiran itu lalu memakai model atau urutan-urutan waktu yang set up begitu, yang sudah set up, yang sudah baku di dalam teologi masing-masing. Sehingga kalau ini misalnya dikaitkan dengan ini tanggal 27-28 dengan bulan darah itu, kemudian ada rapture misalnya, maka setelah itu kalau begitu itu masuklah sesudah itu masa aniaya besar. Kalau gitu ada antikris gitu ya. Nah jadi dan 7 tahun ke depan ya nanti akan masa aniaya besar. Kemudian lalu kemudian setelah itu ada yang lalu kemudian juga ditafsirkan ada yang rapture-nya di awal masa aniaya besar atau pre-trib namanya, lalu di tengah 3,5 mid-trib ya, kemudian di akhir post-trip. Nah, jadi kita bisa melihat ini sesuatu yang dikaitkan dengan satu penafsiran teologi, sehingga kemudian itu dipandang seperti agak mutlak begitu ya, untuk penganutnya. Nah, jadi barangkali kita mau lihat ini ya, ayat-ayat Alkitab dengan lebih akurat dari perspektif akar Ibrani tentunya ya. Jadi kalau ada yang sama, ada yang berbeda. Akar Ibrani itu akan memberikan insight ya, saya katakan pandangan dari dalam yang bisa berbeda. Dan saya justru menyukai itu ya, untuk kita bisa lihat, karena itu dilihat dari akarnya, dari akar Ibrani, dan bukan hanya dari dogma gereja tertentu ya. Jadi kita mau lihat Alkitab lebih daripada dogma gereja tertentu, atau dogma gereja tertentu adalah satu bentuk tafsir. Nah, oke, saya kira yang pertama barangkali memang kita mesti lihat yang berhubungan dengan gerhana bulan darah. Itu di dalam Yoel pasal 2 ayat 31 sampai 32 ya. Yoel pasal berapa, Ma? 2 ayat 31 sampai 32. Yoel pasal 2 ayat 31 dan 32. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, saya kira itu. Dan kita lihat di sini, ini adalah salah satu ayat yang menyinggung gerhana bulan darah dengan mengatakan bahwa matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Itu adalah gerhana. Jadi mataharinya jadi gelap begitu ya. Itu gerhana matahari. Dan itu kan terjadinya tanggal 13 September. Ya. Apakah itu bisa di sini secara di Indonesia bisa lihat itu baik, atau itu ada daerah tertentu ya yang bisa lihat dengan baik, tapi kita bisa melihat bahwa NASA sini mengatakan bahwa itu akan ada gerhana pada tanggal 13 September. Nah, tetapi bukan hanya gerhana matahari, tetapi di sini juga dikatakan bulan menjadi darah. Loh, apakah bulan menjadi darah? Kita nggak pernah tahu itu. Bagaimana bulan jadi darah begitu ya? Bulan kan ada unsur bulannya, ada bebatuan bulan. Tapi kok ini disebut menjadi darah? Nah, ini kan sebetulnya satu bahasa yang mudah begitu dari pandangan. Jadi apa yang dilihat, dan memang bulan pada waktu gerhana bulan yang kita katakan tetrad, yang dari tahun 2014-2015 itu terjadi 4 kali dalam semuanya hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu hari raya dalam Imamat 23, maka memang warna bulan itu menjadi merah, dan itu seperti darah begitu ya. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Alkitab ini dari sudut pandangan kasat mata ya. Jadi matahari berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, dan itu tanggal 13 September mataharinya jadi gelap, dan kemudian 27 September bulan menjadi darah. Jadi berwarna merah seperti darah.
Nah, ini dikatakan di sini ada jelas sekali bahwa sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat, yang hebat dan dahsyat itu. Jadi hari Yahweh, hari Tuhan, Yod-Heh-Wav-He di situ dipakainya ya. Itu dikatakan hari Tuhan, tapi hari Tuhan Nur Besar semua itu adalah Yod-Heh-Wav-He, bisa dilafalkan dengan Yahweh. Tapi juga ada lafal yang lain juga bisa kita terima, tetapi boleh kita sebut itu dilafalkan dengan Yahweh. Nah, jadi hari Yahweh yang dahsyat dan hebat dan dahsyat, apa itu? Nah, semua hari Tuhan, hari Yahweh, hari Yod-Heh-Wav-He itu mempunyai kaitan dengan penghakiman, judgment ya, dengan judgment. Karena di sini dikatakan hari yang hebat dan dahsyat. Jadi penghakiman. Nah, jadi penghakiman pada siapa? Penghakiman orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu apa? Orang-orang yang jahat, yang melawan Tuhan. Itu akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi ayat ini sebenarnya untuk bicara bahwa memberikan informasi bahwa pada waktu gejala alam itu terjadi, maka Tuhan akan melakukan hukuman bagi orang-orang yang jahat yang melawan Dia. Tetapi ini dikatakan sebelum datangnya. Nah, jadi artinya menyusul setelah itu, ya, menyusul setelah itu baru ada judgment-nya atau penghakiman dari Tuhan. Nah, itu kepada siapa? Orang-orang fasik. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan? Dan di sini kalimat ini, ayat ini mengatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Itu artinya orang yang berseru ada orang yang percaya kepada Yahweh Elohim, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, mereka akan mendapatkan pertolongan. Nah, jadi tentunya tanggal-tanggal ini bukanlah sesuatu yang jadi menakutkan begitu ya, bagi orang-orang percaya. Kalau kita tahu firman Tuhan bicara apa begitu ya. Tapi kan seringkali ini satu tanggal ini lalu kemudian diekstrapolasi. Saya katakan diekstrapolasi dengan model teologi tertentu, dengan doktrin tertentu, sehingga inilah tanggal yang berbahaya ini. Hari Tuhan itu datang, tentu ini adalah penghakiman, dan kalau begitu ada lalu dikaitkan dengan sangkakala dan sebagainya, bunyi sangkakala dan sebagainya. Oh, kalau begitu udah deket rapture gitu ya. Dan kalau rapture setelah itu masalahnya besar, lalu berkembang terus yang tidak ada di Alkitab begitu ya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, bahwa kaitan-kaitan begitu itu seakan-akan inilah tanggalnya. Tanggal 23 ini adalah misalnya 23 September ini adalah langsung begitu, itu tidak ada di dalam Alkitab, itu tafsir Anda begitu ya. Nah, itu tafsir yang berkembang. Nah, jadi saya ingin kita melihat ayat Alkitab, dan waktu kita lihat Alkitab maka kita tahu bahwa tanda-tanda itu memang ada. Tetapi bagi orang yang percaya itu akan ada keselamatan. Saya baca lagi satu ayat ya. Satu ayat ini yaitu di Maleaki. Coba kita lihat ini satu Maleaki itu kitab terakhir dari Maleaki pasal 3 ya. Maleaki pasal 3 di situ ya kita lihat ayat 2 ya. Mestinya ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 ya. Ayat 1 dan 2. Maleaki pasal 3 ayat 1 dan 2. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ya, saudara, kita lihat di sana bahwa waktu utusan Tuhan, di sini adalah di situ utusannya Malach. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya Malah kita baca ya. Itu datang, maka di situ Adon itu sebenarnya Tuhan itu ya. Tuhan itu di sini pakai perkataan Tuhan, itu bahasa Ibrani-nya Adon. Dia masuk ke bait ya. Maka dia akan
melakukan apa yang ini tadi dikatakan, seperti dia akan jadi seperti api tukang pemurni logam, seperti sabun tukang penatu, ya. Artinya dia memurnikan semua orang yang tidak murni, itu dimurnikan. Itu artinya satu bentuk penghakiman, ya. Tetapi kita bisa lihat juga bahwa itu tentunya untuk orang-orang yang melawan Tuhan. Tetapi kemudian apa yang bagaimana dengan orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan? Taat akan Tuhan ini artinya tidak berani melawan perintah Tuhan, ya. Bukan takut dalam arti seakan-akan Tuhan itu musuh, bukan. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang tidak berani melanggar perintah Tuhan. Di dalam 4 ayat 2, ya. Maleakhi pasal 4. Ya. Maleakhi pasal 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Nah, itu saudara, kita lihat bahwa bagi orang yang takut akan Tuhan akan muncul terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Amin. Ya. Dan itu artinya ada kesembuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Nah, ini merupakan satu hal yang membuat kita balance gitu, ya, menghadapi hari-hari yang ada gejala-gejala alam yang memang tertulis di dalam Alkitab. Ya, oke, ya. Jadi sekarang kita coba lihat ini, karena gunjingannya itu rapture. Jadi saya ingin kita coba lihat rapture dari tentunya perspektif kitab suci. Dikasih oleh Tuhan, Anda masih bersama dengan Akar Ibrani, dan pada malam hari ini kita sedang membahas mengenai pengangkatan atau rapture, dan tadi kita sudah membuka dengan membaca ayat dari Yoel pasal 2 ayat 31 dan 32, juga Maleakhi pasal 3 ayat 1 dan 2, dan juga Maleakhi pasal 4 ayat 2. Dan memang ya tadi sudah dikatakan oleh Pak Ben di dalam Yoel pasal 2 ayat 31 itu bahwa hari Tuhan itu berhubungan dengan penghakiman bagi orang-orang fasik. Nah, lalu bagaimana dengan orang percaya? Orang percaya itu akan diselamatkan. Jadi bagi kita orang-orang percaya, ya, hari Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua itu bukan merupakan suatu yang menakutkan. Ya, puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan mengenai pengangkatan atau rapture. Ya, saudara, jadi kita lihat sekarang mengenai rapture, ya. Kita melihat ayat yang biasanya ini dipakai untuk rapture, itu adalah 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Mesias akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saudara, ini ayat yang dipakai, ya, yang mengindikasikan, maksud saya, mengindikasikan adanya pengangkatan, ya. Jadi saudara lihat di sini ada bunyi sangkakala. Dan kemudian kenapa itu bunyi sangkakala itu lalu kemudian dikaitkan dengan bulan September? Ya, karena memang ini ada beberapa informasi dari NASA dan sebagainya bahwa ada semacam bunyi sangkakala di ruang angkasa, ya. Lalu kalau gitu ini rapture dong, begitu ya. Itu lalu jadi tafsir, ya. Itu dari ditafsirkan karena bunyi sangkakala yang ada ditulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 itu belum tentu sama dengan bunyi sangkakala yang katanya ada di ruang angkasa. Memang diperdengarkan, saya dengar di YouTube, ya. Di YouTube itu ternyata bunyinya itu kok beda gitu dengan shofar. Karena sangkakala di sini itu shofar. Jadi sangkakala itu adalah shofar, itu terjemahan dari shofar yang hubungannya ini. Sedangkan kalau kita di sana dalam bait suci juga ada selain shofar itu ada trompet perak, ya. Jadi logam. Dan kalau kita lihat atau kita dengar rekaman yang ada di YouTube itu ternyata itu bukan suara shofar.
itu suara trompet logam ya. Jadi beda. Nah, ini pentingnya bahwa kita sebagai orang percaya tahu bunyi shofar itu seperti apa. Trompet logam itu seperti apa gitu ya. Jadi bisa membedakan. Jadi jangan cuma ya sangkakala ya sama aja trompet, semua trompet sama. Oh tidak ya saudara. Saudara harus tahu ini. Nah, inilah untuk itulah maka akar Ibrani hadir di tengah saudara ya, di tengah kita untuk menjelaskan hal-hal ini yang dianggap sama saja oleh orang percaya bangsa-bangsa. Ya, jadi tidak. Karena itu kita memakai shofar. Kita memakai setiap hari raya Tuhan yang ada dalam Imamat pasal 23 itu selalu memakai shofar. Ya, Sukkot nanti kita akan dengan peniupan shofar. Ya, kita melihat misalnya nanti Rosh Hashanah itu ada shofar. Kemudian Yom Kippur pada tahun Yobel itu juga tiup shofar. Kemudian Sukkot ya, Sukkot setiap tahun. Kalau Yom Kippur itu hanya tahun Yobelnya saja itu ada shofar. Nah, jadi kita lihat bahwa itu tidak ya. Tetapi oke, sekarang kita lihat hubungannya dengan rapture. Nah, rapture di mana perkataannya? Di ayat 17 ya. Sudah itu kita yang hidup masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Jadi diangkat di sini dalam bahasa Yunani, Greek ya, itu harpazo. Pakai perkataan harpazo. Kemudian di dalam kata Latin ya, waktu diterjemahkan ke bahasa Latin itu pakai perkataan rapere. Rapere. Nah, perkataan rapture dalam bahasa Inggris itu diambil dari bahasa Latinnya ya. Dari bahasa Latinnya, dari rapere ke rapture. Bukan dari harpazo ke rapture. Oh, jauh banget ya. Jadi diambil dari perkataan Latin. Nah, jadi kemudian di sini kalau kita baca terjemahan bahasa Indonesia seakan-akan itu naik ke awan-awan ya, kemudian bersama-sama dengan Tuhan seterusnya selama-lamanya. Udah, sepertinya kalau begitu surga dong, gitu ya. Nah, itu lalu itu dikesankan dari bahasa terjemahan. Ya, kalau kita lihat perkataan Greekanya itu dia diangkat bersama-sama mereka dalam awan ya. Itu awan di sini cloud itu kalau kita lihat dalam bahasa Greekanya maka itu adalah seperti tiang awan. Jadi satu awan atau ruang angkasa atau maksud saya ruang di angkasa di langit itu yang rendah, bukan yang tinggi begitu ya, yang rendah. Bukan yang tinggi tapi yang rendah, seperti tiang awan bagi orang Israel itu kan dia lihat itu rendah ya, yang melindungi mereka dari terik matahari. Nah, jadi kita bisa lihat padanannya begitu ya, jadi bukan kita bayangkan seperti apa, tapi padanannya seperti tiang awan waktu Israel itu berjalan di padang gurun. Nah, oke, sekarang kita lihat ya bahwa Tuhan menjemput, mempelainya berjumpa ya. Jadi di sini diangkat itu rapture, caught up ya, diambil gitu ya. Artinya diambil tangan, kalau orang gitu tangannya diambil gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dijemput, diambil. Nah, lalu kemudian disinilah muncul lalu tafsir, berbagai tafsir. Bagi orang-orang yang ada di teologi dispensasi, dia katakan oh itu diambil, diangkat, itu dibawa ke surga, kemudian di surga ada pengadilan Mesias untuk menentukan pahala, kemudian 7 tahun di sana, kemudian turun lagi pada akhir 7 tahun ke bumi ya. Nah, sementara itu di bumi ada masa aniaya besar 7 tahun. Nah, jadi kalau begitu, kalau sesudah rapture pasti ada masa aniaya besar. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Apa betul begitu ya? Ini akan ada masa aniaya besar. Tetapi inilah model teologi yang ada, yang dipakai sehingga dengan demikian dengan demikian ini jadi seperti mutlak begitu ya. Sehingga ini membuat itu tadi issues yang berkembang.
Ya, itu salah satu. Itu kita memang belum tahu ya. Tetapi itu ada, tetapi itu juga tidak bisa dikatakan mutlak karena ini semua belum terjadi. Ini semua belum terjadi. Nah, sekarang saya ingin kita coba lihat, kita mundur, kita coba lihat ini perkataan diangkat di sini harpazo ya, kaucap itu atau fetch dijemput begitu. Itu apakah itu ada di dalam Torah? Ya. Mengapa pertanyaan ini perlu dilakukan? Ya, saya merasa bahwa ini penting diajukan karena Torah itu landasannya. Torah itu adalah buku-buku menjadi fondasi dari buku-buku lain. Nah, ini pemahaman akar Ibrani bahwa waktu Roh Kudus membangun kitab suci kita 66 buku ya, tidak lebih ya, 66. Maka dia mulai membangun dari fondasi itu 5 buku Musa. Itu fondasinya. Kemudian setelah itu dia berikan surat nabi-nabi atau kitab nabi-nabi seperti Yosua, itu kitab nabi-nabi, itu adalah pilar. Kemudian juga dia berikan Mazmur, Ayub dan Ratapan dan sebagainya. Kemudian itu adalah pilar juga disebut kitab tulisan. Nah, kemudian baru setelah pilarnya sudah naik, fondasinya sudah mantap, kemudian pilarnya naik, baru kemudian atapnya diberikan, yaitu kitab Brit Hadasyah atau kitab Rasuli atau Perjanjian Baru, kita istilahnya begitu, yang adalah Matius sampai Wahyu ya. Jadi lengkap sekali. Nah, karena tadi kita membaca itu dari atap ya, kita baca ya. Sekarang kita turun ke landasannya, yaitu ke fondasinya, yaitu pada Kejadian pasal 12 ayat 5. Kita baca dulu ayat itu. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. 12 ayat 5, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot dan anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ya. Jadi ada perkataan di sana, yaitu Abraham membawa Sarai istrinya. Nah, perkataan membawa ini di dalam bahasa Ibrani-nya itu pakai perkataan vayikah gitu ya. Artinya diterjemah to take atau to get atau fetch, menjemput. Nah, di sini kita bisa melihat lagi ya, bahwa ini udah ada paralelnya dengan yang tadi. Tadi juga bahwa kita katakan rapere atau tadi bahasa Yunaninya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, ayat 17 itu harpazo atau rapere dalam bahasa Latinnya, itu kan juga menjemput ya, to take. Ini pun sama artinya. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa apa yang perkataan vayikah ini itu membawa dari satu tempat kepada tempat yang lain. Jadi itu adalah pemahaman dari menjemput yang disebut dengan vayikah itu atau rapture. Dari satu tempat kepada tempat yang lain. Itu rapture ya. Dan kita melihat di sini ya, di dalam Kejadian 12 ayat 5 bahwa Abraham tidak pergi ke surga ya, bukan ke atas, tapi dari satu tempat kepada tempat yang lain, tetap di bumi juga ya. Barangkali ini juga satu hal yang perlu jadi perhatian, bahwa pemakaian kata ini di dalam Torah itu punya arti demikian. Nah, oke, kita belum menyimpulkan apa-apa karena baru satu ayat ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa rapture itu adalah menjemput dari satu tempat dibawa ke tempat yang lain, to bring, to fetch ya, take away, to take in the hand, to take and carry along, to take from atau take to carry away ya, itu seperti itu. Jadi ini dari tentunya dari BRICS penjelasan kata-kata Ibrani dari Driver, Brown and Briggs ya.
Jadi kita bisa melihat bahwa itu pengertiannya. Jadi apakah rapture ada di dalam Torah? Jawabnya ada. Ya, jadi apa yang dikatakan di dalam surat Rabi Shaul itu benar. Bukan Rabi Shaul itu buat-buat, tapi dia punya landasan. Ya, jadi Rabi Shaul atau Rasul Paulus itu tahu Torah, bahkan lebih tahu Torah karena dia hidup di dalam abad pertama ada bait suci, maka pemahaman Torahnya lebih lengkap daripada rabi-rabi abad 21. Saya katakan begitu ya. Saya harus kembali lagi saya ucapkan, pemahaman Torah dan bait suci pada abad pertama oleh Rabi Shaul, Rasul Paulus itu lebih baik daripada rabi-rabi yang hidup pada abad 21. Kenapa begitu? Pertama adalah mereka tidak pernah mengenal bait suci abad 21. Karena itu prosedur semuanya itu mereka tidak paham dengan seperti kalau ada ya. Jadi kalaupun ada Temple Institute, mereka cuma bikin begitu, tapi tidak ada prosedur, belum pernah ya. Nah, jadi kalau begitu dan itu mengait dengan pemahaman Torah. Jadi Rabi Shaul adalah seorang rabi atau rasul yang paham Torah. Ini saya ingin saudara memahami itu, dan karena itu perkataan yang tadi dikatakan itu yang dia tulis itu harpaso itu searah paralel dengan Kejadian 12 ayat 5 yang pakai perkataan vayikah dalam bahasa Ibrani. Nah, sekarang kita coba lihat lagi ya, satu ayat yang bisa membantu kita, dan ini kali ini adalah dari Kisah Rasul 18 ayat 39. Kisah 18 ayat Kisah Rasul 8 ayat 39. Kisah 8 ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ya, saudara lihat di sini ada satu kejadian ya. Kita mesti paham dulu. Jadi setiap kali kita membaca Alkitab, kita tidak bisa mencabut satu ayat langsung kita berikan arti yang baru. Tidak, kita harus lihat konteksnya. Kita mesti bisa melihat posisi kejadian ini dalam konteks masyarakat atau kejadian pada abad ia ditulis, ya ini abad pertama. Selalu kita mesti lihat itu. Kalau Musa dia berbicara sesuatu, maka harus dilihat bahwa Musa itu hidupnya kira-kira 1400 tahun sebelum Hamasiah lahir, maka posisinya seperti apa. Kalau Yesua bicara sesuatu, dia bicara di mana dan siapa yang mendengar. Ya, dia selalu ada di Israel dan dia tidak pernah ke Yunani dan kemudian dia bicara kepada ahli-ahli filsafat Yunani. Tidak ya, dia bicara kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi abad pertama. Jadi itu mesti, karena saya bisa melihat itu banyak kali ayat Alkitab itu dibawa seenaknya, ditafsir sepertinya Yesua sedang bicara di forum diskusi di Athena. Wah, saya kira itu tidak benar sama sekali ya. Jadi kita bisa harus melihatnya itu pada konteksnya, pada budaya yang memang ada pada masyarakat abad pertama. Nah, kalau kita lihat ini Kisah Rasul 8, maka itu sebetulnya adalah Filipus, seorang diaken, ya, seorang diaken dari jemaat Yerusalem. Jemaat Yerusalem itu adalah semuanya orang Yahudi. Kemudian yang dibangun oleh Yesua Hamasiah, Petrus ya yang berkhotbah, itu semuanya orang Yahudi di Yerusalem. Dan kemudian dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Dan kemudian sida-sida itu percaya dan kemudian dibaptiskan. Nah, kemudian ini yang kita baca, dan setelah mereka keluar dari air, yaitu sida-sida itu ditenggelamkan di sana, ya, artinya dia masuk ke dalam air, kemudian keluar lagi dari air, dan karena itu juga Filipus juga ada di dalam air, ya, karena itu dikatakan setelah mereka keluar dari air. Jadi Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Siapa? Roh Tuhan melarikan Filipus. Dilarikan kemana?
Artinya kan kalau begitu pengertiannya dilarikan dan sida-sida itu tidak bisa melihatnya lagi, artinya dia diambil, take away. Ya, dia carry out by the Holy Spirit. Nah, sekarang perkataannya apa? Nah, karena kita membaca ini dalam bahasa Indonesia terjemahan, maka kita mesti lihat perkataannya apa yang ditulis oleh Lukas waktu dia menulis ini dalam bahasa Yunani. Ternyata waktu kita lihat bahasa Yunaninya, perkataan melarikan di sini itu memakai perkataan harpazo. Ya, persis sama dengan apa yang tadi kita lihat itu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Yeah. Persisnya 17 tadi ya, kalau diangkat. Jadi di sini kita lihat bahwa Roh Tuhan kita mengatakan mengangkat Filipus dan saya tidak melihatnya lagi. Nah, pertanyaannya kalau kita bilang pengangkatan, lalu kalau gitu ke surga dong dia. Tidak, Filipus tidak diangkat ke surga waktu itu. Ya. Kemudian ayat 40 itu jangan jelas, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Nah, jadi pengertiannya adalah kalau di harpazo itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain yang masih ada di bumi. Di bumi juga dengan secara supranatural. Supranatural dipindahkan ke tempat lain. Nah, kita bisa melihat ini konsisten dengan apa yang tadi kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 5. Iya. Ya, Kejadian 12 ayat 5 itu Abraham membawa istri dan semua orang-orang itu dari Haran ke tempat yang Tuhan tetapkan. Tuhan ia dipanggil dia dari Haran ke tempat yang lain ya, sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah, Filipus itu dari padang gurun itu dibawa ke Asdod. Kira-kira di Gaza. Dari Gaza ke Asdod ya. Jadi tempatnya lain walaupun mungkin daerahnya situ juga tetapi tempatnya lain. Nah, jadi dan kemudian Filipus ada di Asdod, kemudian mengabarkan Injil sampai ke Kaisaria. Kita tahu itu daerahnya ya, kalau kita sudah lihat peta Israel. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa kalau begitu, pemahaman tentang rapture yang di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 itu tidak harus mutlak itu lalu naik ke surga. Ya, tidak mutlak begitu. Ya, tetapi Tuhan bisa membawa itu ke tempat yang lain. Ya, dibawa ke tempat yang lain artinya dengan maksud untuk menyelamatkan umatnya. Begitu ya. Nah, sekarang satu lagi. Ya, kita masih punya waktu ya. Nah, sekarang lalu pertanyaannya dibawa kemana? Dibawa kemana ya? Nah, dibawa kemananya itu barangkali kita bisa lihat itu kumpulan orang percaya. Dan ini membawa kita kepada Wahyu 7 ayat 9. Wahyu pasal 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya, jadi kita lihat di sini ayat ini menyatakan bagaimana orang-orang itu dikumpulkan ya, dikumpulkan dan pengumpulan seperti ini itu ada bayangannya di dalam 7 hari raya di dalam Imamat pasal 23 ya. Jadi ini penting sekali bagi setiap orang percaya memahami 7 hari raya. Semua tadi gerhana tanda-tanda di langit dan semuanya itu ada hubungannya dengan 7 hari raya nah jadi kalau kita lihat ini umat dikumpulkan. Nah, festival apa atau hari raya apa yang melakukan pengumpulan hasil tuaian ya, itu adalah hari raya Sukot ya, Sukot. Nah, jadi kalau begitu kita melihat bahwa waktu umat orang percaya ini itu berkumpul dan kemudian di hadapan tahta Anak Domba, yaitu Yeshua HaMashiach, Sang Mesias, maka itu ada hubungannya dengan Hari Raya Sukot. Nah, Hari Raya Sukot itu memang kalau kita lihat di sini adalah 28. Kalau yang sekarang itu kita lihat 28 September ya. 28 September. Nah, tapi saya tidak mengatakan bahwa kalau begitu rapture-nya udah pasti hari itu. Tidak ya. Tetapi tiap tahun itu ada Hari Raya Sukot. Jadi
ini berhubungan dengan hari raya itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memastikan itu kan suatu hanya analisa-analisa, barangkali itu hanya satu spekulasi. Coba saudara lihat di sini ayatnya ya. Ayatnya berdiri di hadapan segala suku, kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Hari raya apa yang membuat orang itu memegang palem? Hari raya Sukot. Hanya Sukot, ya. Saudara bisa baca itu di Imamat pasal 23 ayat 40 sampai ya sekitar itu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah hari raya Sukot. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwa ini ada hubungannya dengan Sukot, jadi dikumpulkan, jadi di rapture itu dikumpulkan, kemudian merayakan Sukot, lalu pertanyaannya di mana? Di mana itu? Apa di bumi atau di surga begitu ya? Nah, saya ingin barangkali kita melihat satu bagian, satu ayat ya, yaitu Sakaria pasal 14. Sakaria pasal 14 ayat? Sakaria 14 ayat 16. Sakaria 14 ayat 16, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Yahweh semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Ya, saudara, jadi kita lihat di sini bahwa hari raya Pondok Daun itu waktu Mesias datang akan ada di Yerusalem, memerintah di Yerusalem, tadi seperti tahta anak domba itu ada di Yerusalem, dan karena itu hari raya Sukotnya itu juga dirayakan di Yerusalem seperti yang tertulis di sini di dalam Maleakhi 14 ayat 16 ya. Bahkan kalaupun itu tidak ditulis di sini, kita tahu bahwa Sukot itu dipusatkan di Yerusalem, bahkan setiap tahun saat ini kita bisa lihat sana itu di Yerusalem ya. Di mana-mana juga bisa dilakukan, tetapi pusatnya itu di Yerusalem. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau Mesias datang, dia tidak ada di kota-kota besar dunia lain selain Yerusalem. Dia bukan ada di New York. Dia bukan ada di London, dia bukan ada di apalagi di mana, di Lebanon atau di Aman atau apa, tidak, dia ada di Yerusalem. Dan semua orang akan datang ke sana, dikumpulkan ke sana. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan dan the festival of ingathering. Hari raya pengumpulan hasil. Dan ini semua orang-orang percaya dibawa ke sana di depan Mesias. Nama Mesiasnya siapa? Yeshua HaMashiach, ya. Bukan nggak tahu, Yeshua HaMashiach. Jadi nggak mantap, nggak tahu. Pokoknya tunggu aja katanya. No, kita tahu. Kenapa? Kenapa saya bisa tahu bahwa Mesiasnya itu pasti Yeshua? Karena dia yang sudah datang, dia akan datang kembali. Amen. Ya, jadi di dalam Judaism itu yang juga tercatat di dalam Injil itu ada istilah Masiah ben Yosef dan Masiah ben David. Dan Masiah ben Yosef dan Masiah ben David oleh Judaism modern, ini abad 21, itu ditafsirkan sebagai dua orang yang berbeda. Dan kemudian siapa yang datang itu tergantung Israel katanya. Kalau Israelnya siap, Ben David yang datang. Kalau Israel tidak siap, Ben Yosef ya. Jadi kalau begitu ada nubuat-nubuat Ben Yosef atau yang Ben Yosef atau Ben David yang fail, yang tidak akan berlaku karena ternyata tergantung dari Israel gitu ya. Nah, ya, kalau begitu tidak semua nubuat itu jadi berlaku dong. Kalau begitu nabi palsu itu yang akhirnya nubuatnya tidak berlaku. Jadi itu nggak bisa diterima ya. Semua nubuat itu datang dari Tuhan dan pasti berlaku. Karena itu baik nubuat untuk Ben Yosef, Masiah Ben Yosef maupun Masiah Ben David itu pasti dua-duanya berlaku. Dan bagaimana supaya dua-duanya berlaku? Maka jiwa ya, jiwanya atau neshama itu adalah bahasa Ibrani untuk jiwa. Neshama dari Masiah Ben David dengan Masiah Ben Yosef itu satu. Dengan perkataan lain, Ben Yosef itu adalah Ben David juga ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa kita tahu karena dia yang Ben Yosef sudah datang mati di kayu salib, Mesias yang menderita sudah mati di kayu salib, maka yang datang dalam kemuliaan juga adalah Masiah Ben David yang adalah sama dengan
rohnya sama dengan Masiah ben Yosef yang sudah mati di atas kayu salib, dan kita sedang menunggu bagian kedua dari kedatangannya, yaitu dia datang sebagai Raja Masiah ben David yang akan memerintah di Yerusalem, dan kita semua akan dikumpulkan bersama dengan dia. Iya, sungguh luar biasa ya penjelasan mengenai rapture atau pengangkatan. Jadi ini apa yang sudah dibahas di dalam akar Ibrani ini semuanya itu berdasarkan ayat-ayat kitab suci, dan terus terang ini mencerahkan saya Pak Ben, dan saya mendapatkan banyak berkat ya mengenai apa yang sudah dijelaskan, dan saya juga percaya heart listener juga merasakan hal yang sama ya. Jadi kita mempunyai suatu pemahaman yang baik tentang ayat-ayat firman Tuhan, itu dikembalikan lagi dengan ayat-ayat firman Tuhan. Baik, heart listener yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa informasi sebelum kita mengakhiri siaran akar Ibrani pada malam hari ini. Yang pertama adalah bahwa Bapak Pendeta Benyamin Obadiah itu sudah menulis suatu buku ya, surat kepada jemaat-jemaat di Galatia, suatu pendekatan mesianik. Ini suatu buku yang luar biasa ya. Ketika kita membaca apa yang sudah ditulis oleh Pak Ben, maka kita mengerti apa yang dimaksud oleh Paulus ya di dalam suratnya yang ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Dan kemudian apabila Anda juga ingin belajar lebih banyak mengenai akar Ibrani ini, Anda bisa bergabung bersama kami di dalam setiap ibadah setiap hari Sabtu mulai pukul 10 sampai jam 1.30 siang ya di Plaza Pasifik Blok A1 nomor 1 sampai 7 di lantai 4. Kemudian sorenya juga kami ada di tempat yang sama dari jam 5 sampai jam 8 malam. Kemudian juga di GKMI Bumi Bintaro Permai mulai dari jam 5 sampai dengan jam 7 malam. Informasi selengkapnya mengenai kegiatan kami, heart listener bisa mengklik website kami di www.kehilatmesianikindonesia.com www.kehilatmesianikindonesia.com. Pak Ben, sebelum ditutup, apakah masih ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya, di sini ada pertanyaan satu tentang penyebutan nama Bapak ya. Bagaimana supaya kenapa tidak mau melafalkan nama Bapak dengan benar ya? Nah, saya ingin beritahu ya bahwa Musa, waktu Musa menulis itu tidak ada tanda baca. Ya, itu Anda harus tahu. Ini yang nanya ya, nggak pakai nama soalnya ini. Jadi kalau itu ada tanda baca itu Masoret ya. Jadi itu abad 8 ya. Padahal Musa itu minus 14 abad sebelum Yesua. Sedangkan Masoret itu abad 8. Jadi saudara tahu, lihat dari sejarahnya saudara bisa lihat ya. Nah, karena itu lalu tetapi orang-orang Yahudi bisa melafalkan Yod He Waw itu bisa ditafsir untuk dilafalkan ya. Nah, kemudian mengapa juga? Karena sekarang tidak ada imam besar yang melafalkan itu. Jadi bisa waktu ada bait suci kedua, jadi Yesua mendengar lafal nama Yod He Waw yang benar karena dia ada di bait suci, ada imam besar ya. Tetapi setelah hancur tahun 70 itu lalu orang tidak ada tape waktu itu ya. Sehingga kemudian itu ditafsirkan dengan berbagai cara ya. Ada yang menyebutnya Yehuwah. Ya, ada yang Yehuwah, ada yang Yahwah. Ada yang juga melafalkannya itu Yahove ya. Dan semuanya punya landasan. Ini orang-orang Ibrani semua yang mengatakan begini ya. Jadi memakai memakai grammar bahasa Ibrani. Jadi kalau bangsa-bangsa ya itu merasa harus memutlakkan sesuatu seakan-akan apa yang dia tahu itu yang paling benar. Bahwa di sini pertanyaannya, mengapa tidak mau melafalkan nama Bapa dengan benar? Anda tahu benarnya yang bagaimana begitu ya? Ya, jadi barangkali saya mesti katakan siapa juga Anda apakah Anda memang tahu pelafalan nama yang benar? Ya, jadi kita memang mesti lihat bahwa ini memang harus menunggu ada satu bait suci, kemudian ada imam besar, dan dengan perkataan lain kalau Mesias datang maka kita akan mengikuti apa yang dia
apa yang sesungguhnya, begitu ya. Ya. Jadi sebelum itu jangan memutlakkan sesuatu, itu Ya. aja. Jangan memutlakkan sesuatu seakan-akan hanya seorang yang benar, Anda yang benar, orang lain tidak benar begitu ya. Jadi Anda pun itu hanya satu opsi ya. Oke, saya kira itu jawabannya. Kita tahu semua opsi, tetapi kita tentunya untuk siaran ini kita memilih sesuatu ya. Iya, hadirin yang dikasih oleh Tuhan ya. Jadi memang betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Ben ya. Segala sesuatu yang sekarang ini kita masih belum mengerti ketika kita membaca firman Tuhan, termasuk juga mengenai belum tepat ya, belum persis tepat betul. maksudnya. Dan itu semua itu akan terbuka ketika Yesua HaMasiah datang ya. Karena itu sabar, jangan menghakimi karena penghakiman itu miliknya Tuhan, haknya Tuhan. Baik, hadirin yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kami mohon diri dari ruang dengar saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran terus mengawal saudara. Lahir Raut, sampai jumpa Rabu yang akan datang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, Shalom. Kesukaanku, Shalom. Kesukaanku, Shalom. Kesukaanku, Shalom. Kesukaanku, Shalom. Kesukaanku, Shalom. Kesukaanku